teman-teman semua. Di waktu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu adat istiadat. Boleh apa tidak? Apa pandangan firman Tuhan dan bagaimana pandangan Tuhan Yesus? Dan aku berdoa biarlah sharing ini memberkati setiap kita, mengubah pengertian dan pemahaman kita, sehingga hidup kita jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. So teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan juga berkomentar, nanti saya akan balas satu demi satu. Oke, apa itu adat istiadat? Apa itu tradisi? Apa itu budaya? Jadi ketiga hal ini saling kait-mengkaitkan. Adat istiadat, tradisi, ataupun budaya. Nah, kalau ini mau didefinisikan, maka ini menggambarkan sebuah kebiasaan. Jadi adat istiadat, tradisi, budaya adalah kebiasaan. Jadi adat itu atau adat istiadat adalah kebiasaan yang sudah sejak lama dilakukan. Kebiasaan yang sudah sejak lama dilakukan dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi, turun temurun. Jadi satu kebiasaan yang sejak lama sudah dilakukan, diturunkan kepada generasi dan kepada generasi. Itulah adat istiadat, kebiasaan. Nah, adat istiadat mencakup beberapa hal. Adat istiadat mencakup beberapa hal. Yang pertama itu tata krama. Jadi adat istiadat itu mencakup tentang tata krama kesopanan. Mungkin cara berpakaian, cara menyapa, cara memanggil, baik dalam keluarga dan family, saudara. Jadi adat istiadat mencakup beberapa hal, baik dalam tata krama kesopanan, berpakaian, menyapa, dan memanggil dalam keluarga ataupun saudara. Dan ini kental banget di beberapa suku. Ada tata krama kesopanan, cara mereka berpakaian, sopan santun mereka, semua tertata dengan rapi. Itulah adat, bagian dari adat yang diturunkan turun temurun. Nah, yang kedua adalah adat istiadat mencakup beberapa hal. Yang kedua adalah mengenai upacara-upacara. Mengenai perayaan-perayaan tertentu, baik kelahiran, baik perkawinan, baik kematian, dan lain-lain. Biasanya ini tiap-tiap suku, tiap-tiap daerah, mereka punya adat istiadat mengenai kelahiran, mengenai perkawinan, mengenai kematian, dan lain-lain. Biasanya tiap daerah, tiap suku beda-beda cara adatnya, kebiasaannya. Nah, kemudian saya pelajari, karena kebetulan saya juga salah satu dari suku banyaknya suku di Indonesia, yaitu suku Batak. Saya pelajarin ada hal-hal dari adat istiadat ini yang bagus, yang positif, yang membangun, bahkan yang memberkati. Contoh, adat istiadat yang mengandung nilai-nilai yang menunjang kehidupan bersama dan tidak menentang firman. Ada adat itu yang memang tidak menantang firman. Dia justru memperkuat persaudaraan, memperkuat antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Nah, kalau yang begini, ini kan positif, ini kan bagus. Tapi kalau adat sudah melanggar firman Tuhan, ya, sudah bertentangan dengan firman Tuhan, ya adat ini mesti dibenerin, mesti diperbaikin, sehingga adat istiadat itu tidak melanggar firman Tuhan, justru menggenapi firman Tuhan. Nah, adat istiadat
kalau kita mau pelajari lebih jauh, itu dimulai dari satu peristiwa air bah. Kalau kita pelajari di Alkitab tentang air bah di Kejadian 9 ayat 18 dan 19. Kejadian 9 ayat 18 dan 19 dikatakan begini, anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Nah, kemudian ayat 19, yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Jadi dari anak-anak Nuh tersebar seluruh penduduk di bumi. Dan dari mereka inilah, dari anak-anak Nuh lah, dari peristiwa air bah inilah terserak banyak bahasa, banyak budaya, banyak tradisi ataupun adat istiadat. Nah, dari peristiwa air bah ini ada yang tinggal di pesisir pantai, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di hutan, dan ada yang tinggal di kota. Oke, saya ulang. Jadi waktu peristiwa air bah itu, anak-anak Nuh inilah jadi penduduk, Alkitab bilang tadi, dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Ada yang tinggal di pesisir pantai, ada yang tinggal di pegunungan, ada yang tinggal di hutan, dan ada yang tinggal di perkotaan. Nah, tahukah kita bahwa setiap mereka beda adat istiadat. Adat istiadat di pesisir pantai berbeda dengan adat istiadat di pegunungan. Adat istiadat di pegunungan berbeda dengan adat istiadat yang mereka tinggal di hutan. Dan adat istiadat yang mereka bertiga ini di pesisir pantai, di pegunungan, di hutan, itu juga berbeda dengan mereka yang tinggal di kota. Adat istiadatnya juga berbeda. Artinya kalau saya mau terjemahkan bahasa sederhananya, kebiasaan mereka berbeda, tata nilai mereka berbeda, oke, cara-cara mereka itu berbeda. Tiap pesisir pantai, pegunungan, yang mereka di hutan ataupun mereka di kota. Nah, jadi ada juga adat istiadat yang istilahnya dengan adanya adat istiadat ini, jadi satu masyarakat itu ada satu hukum atau tatanan yang mereka itu nggak boleh meleset dari situ. Artinya begini, kalau itu baik puji Tuhan, artinya masyarakat itu mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat karena ada adatnya, ada hukum adatnya. Dan itu juga salah satu yang positif. Nah, kalau kita baca adat istiadat ini atau tradisi atau budaya ini, disebutkan ada beberapa peristiwa yang di Alkitab. Jadi kalau kita mau bicara tentang adat istiadat bukan cuma di daerah kita, bukan cuma di suku kita. Adat istiadat juga ada di beberapa peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Ada beberapa adat istiadat. Salah satunya yang mungkin kita pernah baca tentang perkawinan di Kana, di mana di Kana itu mereka kehabisan anggur. Nah, adat istiadat dalam tradisi orang Yahudi, anggur dalam perkawinan itu harus ada. Jadi tradisi atau kebiasaan atau adat istiadat orang Yahudi, apabila mereka mengadakan perkawinan, maka anggur itu harus ada. Apabila mereka kehabisan anggur di saat perkawinan, itu bisa jadi aib. Nah, kenapa bisa demikian? Karena itu sudah turun-temurun.
kebiasaan turun-temurun, itu jadi adat bagi mereka. Nah, nanti teman-teman bisa baca bagaimana tentang perkawinan di Kana. Yesus mengadakan mujizat, air diubah jadi anggur. Karena apa? Karena apabila kekurangan anggur, itu jadi aib dalam acara perkawinan itu. Terus kemudian ada juga yang menarik tentang adat istiadat di Alkitab. Nah, dari sini kita nanti belajar apa pandangan firman Tuhan tentang adat istiadat, apa pandangan Tuhan Yesus, apa perkataan Tuhan Yesus tentang adat istiadat. Ini sangat penting. Dan aku berdoa kita boleh mengerti ini sehingga hidup kita jadi berkat dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita baca yang sangat terkenal mengenai adat istiadat, Matius 15 ayat pertama sampai ayat ke-11. Dikatakan Matius 15 ayat pertama sampai ke-11. Ayat pertama dikatakan begini, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Tolong dicatat, orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang ada di keagamaan, dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, perhatikan baik ayat kedua, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kami? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi orang Yahudi punya adat istiadat, mereka sebelum makan mereka cuci tangan. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa murid-murid Yesus mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka melanggar adat atau kebiasaan mereka, orang Yahudi. Nah, ayat ketiga, perhatikan baik ayat ketiga. Tetapi jawab Yesus, ini yang ngomong Yesus sendiri. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadatmu, nenek moyangmu? Artinya apa? Berarti ada orang-orang demi adatnya, adat istiadatnya, dia melanggar firman Tuhan. Buktinya siapa? Buktinya mana? Ya ini, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Yesus bilang, kamu melanggar firman Tuhan hanya karena adatmu, kebiasaanmu. Nah, ayat yang keempat, sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi Yesus bilang sama orang Farisi, sama ahli Taurat ini, kamu karena adatmu, adat istiadatmu, kamu langgar firman Tuhan. Kamu berkata, apabila dikatakan di ayat yang kelima, apabila kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, supaya digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nah, dikatakan begini, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Perhatikan baik. Jadi mereka bilang setelah persembahan itu orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Padahal kita bilang hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ayat ketujuh, Yesus bilang dengan gamblang, dengan tegas, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perhatikan baik ayat yang ke-10. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Nah, kalau kita mau pelajari di ayat kedua, murid-murid mereka melanggar adat istiadat orang Yahudi, yaitu waktu mereka makan, mereka tidak cuci tangan. Padahal tradisi orang Yahudi sebelum makan harus cuci tangan. Nah, kemudian Yesus menunjukkan kesalahan mereka. Ayat ketiga dan ayat keenam, ada kesalahan mereka ditunjukkan Yesus. Yesus bahkan menyebut mereka orang munafik. Perhatikan baik. Biaya masa tua harusnya diperuntukkan bagi orang tua, oke? Dijadikan persembahan. Inilah yang orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat tadi yang berkata bahwa apabila sudah dipersembahkan, maka kamu tidak wajib menghormati ayah dan ibumu. Nah, ini kan mengerikan. Mereka mengira dengan mengalihkan dana hak orang tua menjadi persembahan dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi gini, seolah-olah persembahan itu menyenangkan Tuhan, tapi di sisi yang lain mereka melanggar firman Tuhan. Mereka bilang udah gak wajib lagi menghormati ayah dan ibu. Nah, inilah kekeliruan mereka. Makanya kata Yesus kepada mereka, percuma mereka beribadah kepadaku. Bayangin. Jadi memang ada orang-orang yang karena adat istiadatnya dia rela melanggar firman Tuhan. Nah, ini yang mesti dibenerin. Ini yang mesti dibenerin. Nah, kemudian apakah Yesus tidak menghargai adat istiadat? Tadi Yesus bilang mereka ini percuma beribadah kepadaku. Mereka ini munafik. Nah, muncul pertanyaan, apakah Yesus tidak menghargai atau tidak menyukai adat istiadat? Nah, sekarang begini, ini bukan masalah Yesus tidak menghargai atau Yesus tidak menyukai adat istiadat. Ini masalahnya, adat istiadat itu benar apa tidak? Baik apa tidak? Nah, harusnya adat istiadat itu menjadi wadah di mana firman Tuhan dilaksanakan di dalam dan hukum Tuhan ada di dalam adat. Harusnya adat tidak boleh disejajarkan dengan firman ataupun Alkitab. Gak boleh. Alkitab kebenaran firman Tuhan itu kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Adat istiadat bisa berubah, kebiasaan bisa berubah, tapi firman Tuhan itu mutlak, kekal sampai selama-lamanya. Jadi adat tidak bisa lebih tinggi daripada firman Tuhan. Adat mesti mengikuti firman Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adat mesti mengikuti. Tidak boleh enggak. Nah, kembali lagi, apakah Yesus tidak menyukai adat istiadat? Apakah Yesus tidak menghormati adat istiadat? Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, Yesus sejak dia kecil sampai dia dewasa, dia bertumbuh dengan beberapa kebiasaan. Dia bertumbuh dengan beberapa adat istiadat. Nah, cuman begini, tidak semua adat istiadat itu salah. Tidak semua salah. Ada kebiasaan yang baik. Oke? Nah, dikatakan dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian Matius 22 ayat 37 dan 38 dikatakan begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu
dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya apa? Bahwa mengasihi Tuhan lebih penting dari apapun. Mengikuti firman Tuhan lebih penting dari apapun, bahkan dari adat istiadat. Saya tekankan lagi, adat istiadat tidak selamanya salah. Ada banyak yang baik, ada banyak yang membangun, tapi adat istiadat tidak boleh lebih tinggi dari firman Tuhan. Adat istiadat tidak boleh melanggar firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu mutlak, kebenaran, kekal selama-lamanya. Nah, ini coba saya beritahu. Kebetulan saya pelayanan mobile dan saya pergi ke kota-kota, saya pergi ke daerah-daerah, ketemu beberapa suku-suku dan ketemu beberapa adat istiadat yang bagi saya gak masuk akal. Betulan gak masuk akal. Dan ini harus berubah. Ada beberapa suku atau daerah ke tempat kemana saya pelayanan, saya dapati adat istiadat mereka itu gak masuk akal. Ya, gak masuk akal dan bagi saya mesti dibenerin. Yang pertama, ada suku-suku tertentu gara-gara adat mereka menghabiskan banyak uang sampai mereka berhutang. Oke, jadi ada beberapa suku yang gara-gara adat mereka menghabiskan uang, bahkan mereka sampai berhutang, minjam uang hanya untuk melakukan atau mengerjakan adat mereka. Bayangkan, hanya karena adat mereka jadi berhutang. Ini kan udah gak bener. Nah, bahkan juga ada beberapa suku yang mereka menghabiskan semua tabungan mereka, menjual harta benda mereka hanya untuk mengutamakan upacara adat mereka, sampai pendidikan anaknya pun terbengkalai. Saya dapatin beberapa suku. Jadi untuk upacara kematian, upacara perkawinan, mereka habiskan uang ratusan juta, jual tanah mereka, jual ini, sampai mereka buat sebesar-besar mungkin, padahal anaknya terbengkalai pendidikannya. Nah, ini kan kekeliruan begitu loh. Nah, kemudian juga ada juga karena adat istiadat. Adat istiadat dulu orang tuanya berhutang untuk acara atau upacara itu. Maka anaknya yang masih kecil sudah memiliki utang adat. Jadi ketika anak ini besar, punya pekerjaan, punya gaji, maka anak ini akan melunasi utang yang dia tidak lakukan. Makanya ada beberapa suku, beberapa daerah, mereka kerja mati-matian, mereka kerja keras, tapi hanya untuk membayar hutang adat. Nah, ini kan ngeri, kasihan gitu loh. Nah, yang begini-begini yang mesti dibenarkan. Adat-adat yang merusak anak-anak, merusak pendidikannya, merusak sekolah mereka, membuat mereka jadi bayar hutang yang mereka tidak lakukan. Nah, ini yang mesti dibenerin. Nah, kemudian juga saya dapatin bahwa ada juga adat yang istilahnya positif, membangun tentang kesopanan, sopan santun, tata cara, gak boleh sembarangan kepada orang yang lebih tua, kepada om, kepada keluarga, bagaimana saling menghormati. Nah, itu positif, membangun. Nah, yang begini-begini kan it's okay. Yesus pun kalau ada adat untuk mempersatukan, untuk membuat yang lain jadi akur, ya Yesus pasti seneng kebiasaan itu. Artinya ada kasih di situ, ada tolong menolong di situ. Nah, cuman yang negatif yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita pelajari juga ada beberapa larangan-larangan firman Tuhan
larangan-larangan firman Tuhan yang mana dilarang, tapi beberapa suku itu di adat mereka itu mereka lakukan, mereka langgar di beberapa suku yang adat mereka melanggar aturan firman Tuhan. Ini contoh, jangan menyembah kepada patung atau kepada pohon, jangan sembah. Tapi ada beberapa tradisi, beberapa suku, dan saya tidak sebutkan, tapi ada beberapa tradisi, beberapa suku yang saya jumpai, dan teman-teman bisa lihat juga di YouTube. Ada budaya-budaya yang mereka nyembah pohon, mereka kasih sesajian di pohon, bahkan mereka buat pengorbanan di pohon, ada yang menyembah patung. Nah, yang begini-begini nih yang benar-benar adat yang melanggar firman. Oke. Terus yang kedua, yang percaya tahayul-tahayul. Ya, yang percaya tahayul-tahayul, cerita-cerita nenek moyang. Contohnya gampang. Tidak boleh pinjam garam sore-sore. Siapa yang ajarin? Kenapa nggak boleh pinjam garam sore-sore? Pamali katanya. Nah, itu kan cerita-cerita tahayul-tahayul yang kita lakukan. Ada beberapa suku yang kalau mereka bangun rumah ditaruh kepala hewan digali itu pondasinya, pondasi rumahnya. Ada beberapa yang mereka lakukan hal-hal tahayul. Nah, yang begini-begini kan jelas melanggar firman Tuhan. Ada juga yang beberapa suku yang adat istiadat mereka itu memanggil arwah, memanggil roh nenek moyang. Makanya ada beberapa suku yang sampai mereka kadang sampai kerasukan. Nah, ini kan yang benar-benar melanggar firman Tuhan, dan ini mesti dikikis, dibenerin. Jadi gak semua adat itu benar, tapi gak semua adat itu salah. Ada adat yang baik, ada adat yang tidak baik. Ada adat yang benar, ada adat yang salah. Bagaimana caranya? Firman Tuhan harus memfilter, dan semua adat harus mengikuti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya berkenan kepada Tuhan. So, teman-teman yang nonton ini, pada intinya, selama adat itu tidak melanggar dan menentang firman, maka adat itu sangat baik dan sangat penting dan sangat memberkati. Norma-norma kesopan santunan, norma-norma membantu, norma-norma dalam menolong, norma-norma dalam kesatuan keluarga, itu baik. Tapi begitu sudah ada penyembahan-penyembahan berhala kepada pohon, kepada roh-roh nenek moyang, cerita-cerita tahayul, nah ini yang mesti dibenarkan. Oke? Jadi yang terakhir, adat istiadat atau kebiasaan, selama itu baik, selama itu tidak melanggar firman Tuhan, selama itu menyukakan hati Tuhan, lakukan. Namun adat istiadat yang melanggar firman Tuhan, yang tidak baik, yang tidak benar, harus dibenerin, harus diperbaikin, harus diberhentikan. Supaya apa? Supaya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. So, teman-teman yang saya kasihi, lakukan adatmu selama itu baik, tidak melanggar firman Tuhan. Namun perbaiki adat istiadat saudara kalau itu melanggar firman Tuhan. Yang ini boleh saya bagikan, dan saya berdoa ini memberkati setiap kita, dan saya percaya Tuhan menyukai setiap kita. Tuhan senang setiap kita apabila kita hidup berdasarkan firman Tuhan, aturan firman Tuhan. Tuhan suka, Tuhan senang, dan saya percaya ada berkat Tuhan di balik berkat Tuhan tercurah di balik waktu kita melakukan firman Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan. Teman-teman silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan berkomentar teman-teman, dan nanti saya akan jawab satu demi satu. Dan doa saya, tetaplah semangat, andalkan Tuhan, hiduplah karena firman,
dan jangan langgar firman, supaya engkau hidup, diberkati, berhasil, berkenan, dan keselamatannya dari Tuhan menjadi bagianmu. Tuhan Yesus memberkati.